Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajala yajla alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang inspirasi dari kisah beberapa sahabat Rasulullah SAW di dalam melakukan it'amut ta'am, baik itu terhadap tamu maupun sahabat-sahabat yang lain. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan juga kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita, menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ala diniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Kita akan masuk di pembahasan It'amu Talha ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu. Itu kemarin sudah kita bahas dan kita sekarang masuk di bab berikut, di topik berikutnya, yaitu It'amu Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi dzalika. Jadi hadis ini hadis panjang yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan juga beberapa perawi yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti dari hadis ini kita bisa belajar banyak hal, tetapi oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, hadis ini diambil hanya pada bagian yang terkait dengan it'am yang dilakukan oleh Ja'far. Jadi bagaimana Ja'far itu dikenal sebagai sahabat yang paling dermawan, terutama kepada fuqara wal masakin. Nah, di dalam hadis ini disebutkan akhraja Ibnu Sa'ad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Sa'ad telah mengeluarkan hadis ini, ya. Nah, di dalam catatan itu disebutkan wa akhraja aidan al-Bukhari fi kitabi al-Manaqib bab fadl Ja'far ibn Abi Thalib. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Manaqib yang membahas tentang keutamaan, kemuliaan, ya, Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib ini adalah saudaranya Sayyidina Ali, ya, saudaranya Sayyidina Ali. Nah, di sini diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana khairun nasi lil masakin. Nah, ini dipotong sampai di sini oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Hadis sebelumnya panjang. Hadis ini sebelum membahas tentang Ja'far, Abu Hurairah itu ditanya, ya, bagaimana ceritanya Abu Hurairah itu bisa punya ilmu yang banyak. Bagaimana ceritanya Abu Hurairah itu bisa meriwayatkan hadis yang banyak. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan, ya. Abu Hurairah itu masuk Islamnya, boleh dibilang Abu Hurairah itu baru ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat setelah peristiwa Perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi setelah Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Jadi kira-kira tahun ke-7 lah gitu, ya, 7 Hijriah. Artinya apa? Berarti jarak antara Abu Hurairah
ketemu dengan Rasulullah, dengan wafatnya Nabi, itu kira-kira hanya sekitar 3-4 tahun. Itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana seorang sahabat yang bertemu Rasulullah hanya dalam waktu 3 dan 4 tahun, tapi hadisnya ribuan, sampai 2000 hadisnya. Bahkan dalam kitab ya Bukhari itu disebutkan, konon Abu Hurairah itu punya riwayat sebanyak 4 karung, yang dikeluarkan itu baru 2 karung. Coba bayangkan, yang dikeluarkan itu baru 2 karung. Artinya apa? Berarti kalau disebutkan Abu Hurairah itu hadisnya sekitar 2000, itu berarti 2 karung. 2 karungnya lagi masih disimpan. Coba bayangkan, gimana ceritanya Abu Hurairah bisa belajar dalam waktu yang singkat menguasai sedemikian banyak hadis. Orang curiga kepada Abu Hurairah. Jadi orang alim itu juga dicurigai. Ya, jadi orang alim itu juga dicurigai ternyata. Belajar di mana kok tiba-tiba pinter gitu. Nah ini, makanya kemudian Abu Hurairah menjelaskan, ya, caranya bagaimana Abu Hurairah itu bisa dapat ilmu begitu rupa. Abu Hurairah hanya cerita bagaimana caranya itu. Nah ini penting juga. Nah, Abu Hurairah itu kemudian menceritakan dalam hadis itu bagaimana Abu Hurairah itu setelah diislamkan, jadi yang membawa Islam ke tempatnya Abu Hurairah itu sahabat namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi itu masuk Islam pada saat di Mekah. Ya, masuk Islam pada saat di Mekah. Jadi di wilayah Yaman, suku Daus itu. Kemudian setelah itu mereka, karena pesan Nabi, nanti kalau kamu sudah mendengar berita kemenangan Islam baru datang. Dan datang memang ke Madinah setelah Islam itu menang dan mendapatkan posisi, ya kalau bahasa lain itu ya sultanan nasir lah, ya, kekuasaan yang menolong di Madinah itu. Maka kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi dan masyarakat yang berhasil diislamkan tadi diajak untuk sowan kepada Nabi SAW di mana? Di Madinah. Nah, cuma pada saat ke sana itu nggak ketemu karena waktu itu sedang perang, yaitu perang Khaybar itu. Ya, karena posisi Khaybar itu tidak berada di dalam Madinah tapi di luar Madinah. Nah, ini kisah tentang masuk Islamnya Abu Hurairah. Ya. Nah, dalam peristiwa tadi kita perlu pahami. Jadi ketika Abu Hurairah datang ke Madinah, jarak antara beliau belajar sampai wafatnya Rasulullah itu kira-kira 3-4 tahun tadi gitu. Nah, maka kemudian menimbulkan pertanyaan, loh, dalam waktu yang singkat bagaimana ceritanya beliau menjadi sahabat yang boleh dikatakan paling banyak meriwayatkan hadis, iya kan? Ini menjadi pertanyaan. Maka kemudian di dalam riwayat ini yang disebutkan oleh Bukhari ini Abu Hurairah kemudian cerita tentang bagaimana caranya. Jadi Abu Hurairah itu, nah ini nanti juga menjadi pelajaran bagi kita. Abu Hurairah cerita, jadi saya itu berkhidmat kepada Nabi. Ya, Abu Hurairah itu nggak punya rumah, rumahnya itu tinggal di mana? Di Masjid Nabawi itu ada tempat namanya Sufah. Sufah itu ya bisa kita katakan seperti emperan masjid gitu. Jadi di Masjid Nabawi itu kan ini mihrab ya. Mihrab, nah, di depan itu ada tempat yang tidak dipakai untuk waktu itu tidak dipakai untuk apa namanya untuk sholat. Nah, di tempat itulah Rasulullah jadikan untuk nampung. Ada kira-kira 400 sahabat itu ditampung di situ. Banyak, nggak sedikit. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah itu menggunakan jatahnya. Jadi kalau Rasulullah itu kan dapat bagian dari ghanimah fai itu tidak untuk Nabi tapi dibagikan untuk mereka itu, untuk ngasih makan 400 sahabat yang tinggal di Sufah itu. Nah, itulah yang kemudian nanti nama Sufah itu dipakai oleh ulama tasawuf. Jadi mereka menisbatkan dari mana ilmu tasawuf itu atau istilah tasawuf itu muncul, itu dari istilah Sufah tadi, ada mengatakan begitu. Ya, karena diambil dari kata Sufah itu adalah tempat yang dipakai oleh para sahabat. Ya, mereka yang tidak ada rumah, mereka diberi tempat oleh Nabi di situ. Itu jumlahnya ada sekitar 400.
Nah karena posisinya itu ada di Sufah tadi, tempat itu dengan rumah Rasulullah kan dekat ya, karena rumah Rasulullah itu posisinya ini Masjid Nabawi, posisi Sufah di situ, rumah Rasulullah di sebelah kanan, dekat sekali. Nah Abu Hurairah itu dari awal sudah punya keinginan kalau nanti beliau tinggal di Madinah, beliau akan berkhidmat, nyerap ilmunya Rasulullah SAW. Nah, jadi khidmat kepada Nabi. Khidmat itu apa? Melayani Rasulullah. Ya, melayani Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar, Abu Hurairah. Ya, ini. Jadi makanya Abu Yazid Muhammad itu mengatakan sabatul ilmi bil murajaah wa barakatuhu bil khidmah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ilmunya pengen menancap dengan kuat, harus diulang-ulang. Itu namanya murajaah. Yang kedua, kalau ilmunya pengen barokah, khidmah, dengan melayani. Ya, melayani orang yang punya ilmu, melayani santri, melayani umat, itu khidmah. Khidmahnya. Ya. Nah itu barokahnya ilmu. Nah Abu Hurairah itu termasuk diantaranya dapat barokahnya ilmu itu. Kenapa? Karena beliau itu berkhidmat kepada siapa? Nabi SAW. Ya kan? Berkhidmat kepada Nabi. Abu Hurairah. Dan itu memang diniatkan dari awal. Karena itulah maka Abu Hurairah nggak bekerja dengan pekerjaan yang menyibukkan beliau dari menuntut ilmu. Coba bayangkan ya, kita yang kerja profesional misalnya gitu ya, terus disuruh mencari ilmu agama, meskipun mungkin weekend lah gitu ya, Sabtu Minggu itu, ya mungkin bisa kuliah, bisa ini, tapi kalau disuruh ngapalin udah susah, ya kan? Nah itu Abu Hurairah tidak. Dan Abu Hurairah itu bukan mencari ilmunya weekend. Abu Hurairah itu setiap hari berkhidmat kepada Nabi. Kerja itu hanya sambilan saja. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dan itu ceritakan oleh Abu Hurairah dalam riwayat tadi. Nah ada riwayat yang lain yang tidak ceritakan dalam riwayat itu dijelaskan oleh Dr. Abdul Aziz Mustafa di dalam syarah Al-Asbab Al-Ashraf Al-Mujabah atau Al-Mujibah li Muhabbatillah. Nah, di dalam kitab itu ceritakan apa rahasianya Abu Hurairah hafalannya banyak. Abu Hurairah itu kalau malam nggak tidur, Pak, nggak tidur. Sampai beliau itu bertanya kepada Nabi, gimana caranya mengganti sholat tahajud, karena malam itu beliau sibuk menghafal gitu. Kemudian kata Rasulullah, kamu ganti sholat tahajudmu dengan sholat duha. Nah, itu diantaranya terkait dengan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu malamnya digunakan untuk menghafal. Nah, karena malam dipakai untuk menghafal, jadi sholat tahajudnya tidak bisa beliau lakukan, diganti dengan apa? Sholat duha. Itu juga cara yang diajarkan dari Rasulullah supaya Abu Hurairah ini kemudian bisa punya hafalan yang luar biasa, dan itulah yang kemudian menjadi rahasia kenapa Abu Hurairah kemudian akhirnya begitu hebat gitu hafalannya itu. Jadi memang beliau itu fokus di situ dan berkhidmat kepada Nabi sehingga bisa nyerap ilmunya Rasulullah SAW tadi. Kemudian beliau menggunakan malamnya untuk murajaah tadi, untuk menghafal tadi, sehingga ilmunya Masya Allah. Makanya tadi dalam penuturan Bukhari ceritakan Abu Hurairah itu punya 4 karung hadis yang dikeluarkan baru 2. Kenapa yang 2 tidak dikeluarkan? Ada satu hadis yang itu kelihatannya menjadi patokan Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW begini, ya, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa ya bikulli ma sami'a. Jadi orang itu cukup dikatakan berbohong kalau dia menceritakan apa saja yang dia dengar. Makanya enggak semua yang didengar oleh Abu Hurairah itu ceritakan, disampaikan. Diseleksi dulu kira-kira mana yang perlu, mana yang tidak gitu. Nah itu diantaranya tugas orang alim. Makanya orang alim itu enggak boleh sembarangan semua ilmu dikasih, nanti overdosis bisa pingsan itu. Yang dapat ilmu itu bisa-bisa salah tangkap atau bisa-bisa salah resep gitu ya. Kemudian yang pakai ini mungkin belum waktunya dapat itu, bisa masalah itu. Nah, jadi makanya ilmu itu harus diajarkan sesuai dengan levelnya. Jadi kalau di Al-Azhar itu ada tahapan-tahapan gitu. Kalau kita belajar kitab itu ada misalnya mustawa ya, yang pertama itu adalah yang ibtida ya, level awal. Kemudian nanti mutawasid, ada muntah
Jadi ada 3 level itu, ya. Ibtida, mutawasid, sama muntahi, itu yang level pamungkas gitu. Nah itu kitabnya beda-beda karena level ilmu tadi itu harus disampaikan sesuai dengan levelnya gitu. Nggak bisa orang awam dikasih ilmu dosis tinggi, ya masalah nanti. Nah itu diantaranya hal-hal yang menjadi pertimbangan Abu Hurairah kenapa kemudian tidak semua riwayat yang beliau dapatkan itu beliau sampaikan. Nah itu. Nah ini cerita sedikit di balik hadis tadi itu. Nah jadi ini contoh ya. Makanya kemudian ada catatan yang disampaikan ya oleh para ulama itu, di antara apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi itu terkait dengan kisah Abu Hurairah tadi itu, yaitu orang alim itu boleh dia ketika dia ada syubhat tentang dirinya dia boleh menceritakan ya. Jadi orang alim itu ya enak ya nggak enak gitu, kaya dicurigai, miskin dipersoalkan, wah alim kok miskin gitu. Ya itu seperti cerita Imam As-Suyuti. Imam Suyuti itu ulama yang masya Allah ilmunya luar biasa ya, tapi miskin ya kan. Nah, kemudian dicibir oleh ulama yang lain ya, karena miskin tadi. Nah, jadi kaya itu nanti dipersoalkan, wah itu paling dapat dari ini itu macam-macam. Nah itu repotnya ya. Ilmu juga begitu didapat tadi itu ya kan. Nah makanya kemudian ulama-ulama itu untuk menjawab syubhat tadi, mereka tidak sedikit yang kemudian menulis sanad ilmunya ya. Guru-guru kami itu menulis kitab-kitab ya tentang sanad ilmu mereka. Untuk apa? Untuk menjawab itu tadi diantaranya syubhat. Seperti Abu Hurairah tadi menjelaskan gimana ceritanya. Nah itu supaya orang tidak lagi, kan kadang-kadang orang itu wah ini nggak jelas sanad ilmunya gitu kan. Sekarang muncul ini nggak jelas sanad ilmunya. Akhirnya kemudian orang ragu kan. Nah supaya orang tidak ragu, nah ini masalah syubhat. Bagaimana kemudian maka ulama tadi menulis kitab khusus untuk membahas apa? Sanad ilmu tadi. Nah, itu sanad ilmu tadi sampai nyambung sampai Rasulullah SAW. Nah ini alhamdulillah ya al-fakir ya mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala karena punya guru-guru yang sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Nah ini yang apa namanya menjadi fadl tersendiri ya. Kemudian kita lanjutkan cerita berikutnya, yaitu terkait dengan riwayat dari Abu Hurairah tentang Tolha sekarang. Nah di sini disebutkan kana khairun nasi. Jadi ketika cerita tentang Tolha, kata Abu Hurairah, Tolha itu kana khairun nas, orang yang terbaik lil masakin terhadap orang miskin katanya. Maaf bukan Tolha, Ja'far. Salah ngomong. Kana khairun nasi lil masakin Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi orang yang terbaik terhadap orang miskin itu adalah Ja'far ya. Nah, ini karena riwayat ini membahas tentang Ja'far, di atasnya itu tentang Talha. Nah jadi kata Abu Hurairah, orang yang paling baik terhadap orang miskin itu adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah Ja'far bin Abi Thalib ini juga anaknya orang miskin. Siapa ayahnya? Abu Thalib. Jadi Sayyidina Ali itu diambil oleh Rasulullah, dibawa ke rumahnya ya, dibawa ke rumahnya, diasuh oleh Nabi ya, semua ditanggung oleh Rasulullah. Itu Sayyidina Ali. Ja'far, siapa yang mengasuh? Yang ngasuh Ja'far itu adalah pamannya, yaitu Abbas, Sayyidina Abbas. Itu yang mengasuh Ja'far. Nah Sayyidina Abbas ini paman Rasulullah yang kaya. Abu Thalib itu anaknya banyak tapi miskin ya. Nah ini. Nah kemudian di situ disebutkan kana yang qalibu bina. Jadi Ja'far bin Abi Thalib itu yang qalibu bina, suka keliling, fayut'imuna, memberikan makan kepada kami. Nah ini yang cerita siapa? Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah termasuk orang miskin yang tadi kita ceritakan itu. Karena datang ke Madinah untuk berkhidmat kepada Nabi, nggak ngurus pekerjaan apa, yang penting bisa hidup, yang penting bisa menyerap ilmu dari Rasulullah SAW, ya kan? Dan jangan bayangkan berkhidmat pada Nabi itu dapat bayaran, gitu, ya, enggak, ya. Contoh yang lain itu adalah Anas bin Malik itu umur 8 tahun dikasihkan oleh ibunya kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi. Makanya
Anas ini termasuk juga Masya Allah nanti anaknya paling banyak, umurnya juga paling panjang ya, sahabat yang diantara sahabat yang umurnya paling panjang itu adalah Anas bin Malik ya. Nah ini didikan Rasulullah SAW. Fayud'imuna makana fi baitihi. Jadi beliau itu selalu memberikan makan pada kami makanan yang ada di rumah beliau, hatta in kana la yukhrija ilaina. Bahkan ya, suatu ketika itu sudah enggak ada makanan. Beliau itu keluar menemui kami dengan membawa apa? Al-uqah. Uqah itu adalah wadah. Yang wadah itu biasa dipakai untuk naruh makanan, terbuat dari kulit. Uqah itu. Ya. Kemudian yang menarik di sini, ukahnya itu laisa fiha syai'un. Enggak ada apa-apanya itu. Enggak ada apa-apanya. Di ukahnya itu enggak ada apa-apanya. Tapi karena itu biasa dipakai naruh kurma di situ. Ya, kan masih ada kan bekas-bekasnya. Ya mungkin apa namanya? Sisa-sisanya mungkin ada yang nempel-nempel gitu ya. Fayashukkuha. Ya. Karena nggak ada isinya tadi itu dibuka itu, jadi apa namanya jadi dalamnya itu dikeluarin gitu. Fanal aku mafiha, kemudian kami jilati katanya. Abu Hurairah itu cerita kami jilati mafiha, apa yang ada di dalam. Padahal nggak ada apa-apanya, coba sampai begitu. Jadi Ja'far itu karena sudah nggak ada makanan yang ada di rumahnya itu membawa itu kepada Abu Hurairah, ukah tadi itu untuk dibuka itu dijilati oleh siapa? Abu Hurairah. Dan itu menunjukkan betapa luar biasanya sahabat-sahabat ini ya. Mereka itu katakanlah kalau sedekah meskipun tidak ada itu, apa yang ada yang dibawa tadi ya, mungkin sampai bekas ya, wadah yang mungkin masih ada sisa-sisa makanan situ ya, Masya Allah. Dan itu juga menggambarkan sahabat-sahabat hebat seperti Abu Hurairah itu, Masya Allah ya, mereka cerita tentang masa lalunya, cerita tentang bagaimana sulitnya pada saat apa namanya di Madinah berkhidmat kepada Rasulullah SAW tadi itu, nggak malu gitu. Dan itulah cerita orang-orang hebat ya, yang selalu diikuti dengan kisah-kisah yang luar biasa. Ini kisah-kisah kehidupan mereka yang luar biasa. Nah, jadi dari sini kita bisa memotret bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, mulai dari kisahnya Abu Hurairah yang tadi menuntut ilmu, kemudian mulai dari kisah bagaimana Abu Hurairah menceritakan fadlnya Ja'far ya. Nah, ini Masya Allah. Nah, kemudian dari riwayat yang satu ini kita bisa belajar bukan hanya tentang manakibnya Abu Hurairah ketika mencari ilmu, tapi juga tentang manakibnya Ja'far. Bagaimana Ja'far itu sebagai seorang yang sangat apa namanya dermawan dan sebagainya tadi. Nah, kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini selain kisah tentang bagaimana it'amut ta'am tadi itu adalah bagaimana kisah Abu Hurairah yang disebutkan oleh para ulama itu sebagai at-taqallul minad dunya, menyedikitkan dunia, wa isari talabil ilmi ala talabil mal. Beliau itu mengutamakan mencari ilmu ketimbang mencari harta. Nah, itu ya, mencari ilmu ketimbang mencari harta. Oleh karena itu sebagian ulama itu ya, mereka memang kalau mereka mencari ilmu ya, bahkan kalau kita mengkaji kitab-kitab adab ya, seperti Ta'limul Muta'allim, kemudian Bidayatul Hidayah, atau misalnya kitab yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah ya, tentang Adabus Sami' wal Mutakallim misalnya, itu nanti banyak kisah-kisah, termasuk juga banyak pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh mu'alif kitab ini tentang bagaimana seharusnya kita para pencari ilmu ya, di dalam menempatkan dunia di mata kita itu ya, jangan sampai dunia ini menjadi akbar hammina ya. Nah, ini jadi kita ini akhirnya dibelenggu nanti dengan dunia. Nah, ini naudzubillah. Makanya dalam pendidikan modern ya, itu kelihatan nggak nyambung gitu. Kenapa orang mereka pendidikannya tinggi-tinggi tapi hidupnya tidak bahagia? Kenapa pendidikannya hebat-hebat tetapi hidupnya tidak tenang? Nah, itu karena
barokahnya tidak ada. Ya, barokahnya tidak ada. Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Ya. Dan ilmu itu dicari bukan untuk mendapatkan materi, tapi ilmu itu dicari untuk mendapatkan ridha Allah dalam rangka ihya syar'illah, menghidupkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya. Makanya ladahnya mencari ilmu itu, kenikmatan mencari ilmu itu berbeda dengan kenikmatan materi, berbeda. Ya. Nah ini. Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian punya putra-putri yang menuntut ilmu, ya kan, di pesantren yang masya Allah sanggup untuk mujahadah, itu masya Allah nikmat tersendiri. Karena mereka lah yang nanti akan menjadi investasi bagi kita, aset kita itu nanti ke depan. Ya, nah ini. Kemudian berikutnya adalah riwayat tentang It'am Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, yaitu bagaimana Suhaib Ar-Rumi memberikan makan. Kisah Suhaib radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Nah, ini nanti cerita tentang bagaimana Suhaib dengan Rasulullah dan bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk bagaimana adab yang diajarkan Nabi kepada kita. Akhraj Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitabnya Hilyah, Hilyatul Auliya. An Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib radhiyallahu anhu qala, kata Suhaib ini ya, sana'tu li Rasulillahi ta'aman, aku telah membuat makanan untuk Rasulullah. Jadi sebenarnya Suhaib itu membikinkan makanan untuk Nabi. Untuk apa? Untuk ya ihtiram, untuk ikram kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi nafarin, ketika itu Rasulullah sedang berada di tengah-tengah banyak orang. Jalisun, sedang duduk. Ya. Fakumtu khiyalahu, kata Suhaib, aku kemudian berdiri. Khiyalahu. Jadi di sini posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhaib itu ya menyampaikan pada Nabi, ya, menyampaikan pada Nabi ada makanan untuk Rasulullah. Nah, gitu ya. Nah, ngasih kode, Suhaib itu sudah ngasih kode. Makanya di sini disebutkan fa'amatu ilaihi, aku sudah ngasih kode kepada Nabi. Ngasih kode, ngasih isyarat. Ya. Wa auma ilayya, dan Rasulullah juga memberikan kode kepada Suhaib. Jadi Suhaib ngasih kode kepada Nabi, ditangkap oleh Rasulullah, Rasulullah ngasih kode kepada Suhaib. Jadi sudah tahu gitu ya. Cuma pertanyaannya begini, ini pertanyaan Rasulullah. Wa haula, nah ini pertanyaan Nabi ini. Terus bagaimana dengan mereka? Maksudnya kan makanannya hanya untuk Nabi. Karena Suhaib itu menyediakan makanan hanya untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah itu nggak mau makan sendiri. Nah ini pelajaran bagi kita. Kan ini banyak orang gitu kan. Suhaib itu menyediakan makanannya untuk Nabi. Nabi nggak enak. Masa orang sebegini banyak terus Nabi itu mau menikmati makanan sendiri gitu. Ya kan, makanya Nabi bertanya, wahaula, terus bagaimana dengan mereka ini? Kata Suhaib, fakultula. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW, terus bagaimana dengan mereka ini? Maksudnya mereka ini diajak apa enggak gitu? Kata Suhaib, la, tidak. Ya kan, repot kan Rasulullah. Wong ini di tengah orang banyak, lalu kemudian Rasulullah tiba-tiba meninggalkan mereka makan gitu. Ya, meskipun itu kan tidak ngomong-ngomong yang disampaikan oleh Suhaib kepada Nabi tadi kan baru isyarat, kan kode gitu. Kan nggak ada orang yang tahu itu. Ini juga adab ini. Ya, ini juga adab. Jadi kalau kita misalnya ngajak orang tertentu, ya, sementara kita tidak punya katakanlah persediaan banyak untuk yang lain, ya itu tadi caranya dengan ngode. Maka di dalam riwayat tadi disebutkan auma'tu ilaihi, kemudian wa uma ilayya, aku memberi kode kepada Nabi, Nabi ngasih kode. Jadi sudah ketangkep maksudnya itu. Tapi Nabi ini juga adab yang diajarkan Rasulullah. Nabi merasa, waduh, kalau makan sendiri, sahabat-sahabat yang lain nggak diajak makan, nggak enak juga. Masa makan sendiri? Nah, fasa kata, kemudian Suhaib diam. Ya, fakum tu. Jadi Nabi itu diam, Suhaib diam. Ya, karena ini cerita dari Suhaib tadi. Nabi itu nggak bergerak. Sudah tahu kalau ada makanan untuk Nabi. Ketika dijawab oleh Suhaib begitu, Nabi nggak bergerak.
Fakumtu makani, kemudian aku berdiri dari tempat dudukku. Falamma nadhara ilayya, ketika Rasulullah melihat kepadaku, aw ma'tu ilayya, aku memberikan isyarat kepada Nabi. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, wa haula, kata Nabi, wa haula, terus bagaimana dengan mereka? Fakultulah, kata Suhaib, marrataini, 2 kali. Fa'ala dzalika, melakukan itu. Jadi aku melakukan itu, dijawab begitu, berarti sudah 2 kali. Aw salasan, atau 3 kali. Fakultu, baru kemudian setelah itu, ya, baru kemudian setelah itu, ketika pertanyaan yang sama dikatakan oleh Rasulullah, jawaban saya apa? Naam, iya. Wa haula, dan mereka, ya. Jadi ketika Rasulullah mau ngajak sahabat yang lain, karena makanannya disediakan hanya untuk Rasulullah, akhirnya kemudian dijawab oleh Suhaib, naam. Dan kebayang gitu ya, dari makanan untuk menyiapkan 1 orang, tiba-tiba seluruh masjid diajak semua oleh Rasulullah SAW. Wa inna makana say'an yashiran, kata Suhaib. Jadi sebenarnya maksudnya bukan persediaannya itu tidak banyak gitu. Sonatuhu lahu, aku sebenarnya membuatkan untuk Nabi. Faja'a, kemudian akhirnya Nabi datang, waja'u ma'ahu, kemudian para sahabat yang ada di majelisnya Nabi tadi itu, mereka juga datang bersama Rasulullah. Akhirnya apa? Fa'akalu, mereka semuanya ikut makan. Qala, kata Suhaib, wa fadala minhu, ya, dan ternyata apa? Makanan yang semula hanya untuk Nabi tadi itu dimakan semua sahabat tadi itu, ternyata lebih. Subhanallah. Nah, ini barokah, ya, ini namanya barokah gitu. Dan itu juga ada mukjizat, ya. Nah, ini makomnya makom ya, bukan orang biasa, ya. Ini jadi subhanallah, ya, ini pelajaran yang luar biasa. Dan Rasulullah, jadi kalau kita menangkap di sini, Suhaib sudah tahu, karena yang ngajak begitu Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW, ya, istilahnya menyatakan seperti itu, meskipun faktanya mungkin yang disiapkan tadi cuma 1 orang, ya sudah, berarti apa? Suhaibnya yang, ya sudah, kalau Nabi yang ngomong begitu pastilah, ya kan? Nah, keyakinan Suhaib berarti yakin kepada mukjizat gitu. Bagaimana wong makannya cuma 1 piring untuk Nabi, tiba-tiba bisa dimakan orang sekian banyak, kalau bukan mukjizat, ya kan? Nah, di situ akhirnya Suhaib kemudian mengiyakan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Makanya biasanya Rasulullah itu akan sentuh dulu makanan tadi. Setelah disentuh Nabi, maka kemudian baru, ya, seperti kisah yang lain pada saat perang Khandaq juga begitu, ya kan? Nah, jadi ketika ada seorang sahabat yang istrinya menyediakan makanan hanya untuk Rasulullah, Rasulullah berpesan, ya, nanti jangan dibuka dulu, jangan disentuh oleh siapa-siapa dulu sebelum aku datang. Akhirnya Rasulullah datang duluan, kemudian seluruh sahabat yang datang itu suruh ngambil makanan. Akhirnya apa? Lebih makanan. Padahal sahabat tadi juga sama, karena pada saat perang Khandaq itu bikin parit itu dalam keadaan kelaparan, ya kan? Kelaparan itu musim kemarau, nggak ada makanan, ya, kelaparan. Maunya sahabat tadi membuatkan untuk Nabi, tapi Nabi nggak mau seperti itu. Akhirnya apa? Cukup. Nah, dalam kisah yang lain, nah ini yang kemudian Rasulullah SAW melaknat, ya, orang-orang. Jadi dalam satu peristiwa dalam perjalanan, ya, dalam peperangan Bani Mustalik itu Rasulullah sudah mengingatkan, nanti kalau kalian sudah sampai di satu tempat, ya, kemudian kalian menemukan sumber air, kata Nabi, jangan ada siapapun di antara kalian yang meminumnya dulu. Nah, rupanya ada 2 orang yang sudah sampai di situ, diminum habis. Rasulullah murka sekali itu. Rasulullah sudah tahu kalau airnya itu cuma sedikit, sampai digambarkan di dalam riwayat itu seperti air yang keluar dari, kalau kita punya sepatu itu kan ada tali sepatunya itu kan, saking kecilnya itu. Kata Nabi, ya kan, ini kan membahayakan sahabat-sahabat yang lain, mereka pada butuh air,
dan sumber air satu-satunya ada di situ, tapi karena ada dua orang yang nggak mendengarkan, nggak mentaati Rasulullah. Nah, apa maksudnya? Yaitu tadi, kalau Rasulullah sampai di situ, seperti tadi, Rasulullah SAW ya terlebih dahulu akan menyentuhnya, mendoakannya, kemudian air itu akan berkah dan cukup bagi mereka yang mengambilnya, meskipun sebenarnya sumbernya kecil. Tapi karena ada orang yang tidak nurut dengan perintah Nabi tadi, dihabisi dulu airnya. Akhirnya apa? Muncul masalah bagi tentara yang lain karena nggak ada air. Nah, ini juga pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita. Kemudian yang ketiga adalah it'amu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma hadis Muhammad ibn Qais fi dzalika. Jadi Abdullah ibn Umar memberikan makan, dan ini adalah hadis Muhammad bin Qais ya, fi dzalika dalam masalah ini. Akhraja Abu Nuaim an Muhammad ibn Qais qala kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Nuaim di dalam kitabnya Khilyatul Auliya telah mengeluarkan riwayat dari Muhammad bin Qais berkata, kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, la ya'kulu illa ma'al masakin. Jadi Abdullah bin Umar itu tidak makan kecuali bersama orang miskin. Masya Allah. Hatta adara dzalika bi jismihi. Karena biasa seperti itu, maka kebiasaannya itu membahayakan tubuhnya. Jadi sampai tubuhnya Abdullah bin Umar itu bukan orang miskin, tapi karena biasa makan bersama orang miskin, ya ini adabnya beliau. Ya, ini juga kebiasaan beliau. Maka kemudian tubuh beliau itu ya sebagaimana layaknya orang miskin gitu. Sebagaimana layaknya orang miskin. Fasana'at lahu imra'atuhu. Kemudian istrinya Abdullah bin Umar itu membuatkan untuknya syai'an minat tamri, makanan atau sesuatu dari kurma. Fakana idza akala saqathu. Jadi kalau beliau itu makan ya sampai apa? Saqathu, istrinya itu nuangkan air, ngasih minum. Jadi makan, kemudian setelah itu dikasih air supaya bisa masuk gitu. Mungkin karena tadi ya, orang itu kan kalau makan itu kan sesuai dengan kebiasaan. Jadi kalau mungkin sebelumnya sudah terbiasa begitu, boleh jadi akhirnya agak susah. Nah, karena susah tadi maka dibantu oleh istrinya ya, makan, kasih air, makan, kasih air supaya bisa mudah nalnya gitu ya. Karena mungkin semula yang dimakan bersama orang-orang miskin tadi itu bukan makanan yang baik, makanan-makanannya mungkin yang keras, atau makanan-makanan bukan makanan-makanan yang empuk dan sebagainya. Boleh jadi sehingga tubuhnya Abdullah bin Umar itu sampai seperti itu. Wa an Abi Bakar bin Hafs anna Abdullah bin Umar kana la yaqulu ta'aman illa ala khiwanihi yatimun. Nah ini Masya Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Bakar bin Hafs bahwa Abdullah bin Umar itu beliau tidak akan makan makanan kecuali ala khiwanihi, di atas tempat makanannya itu ada seorang anak yatim. Jadi artinya apa? Beliau selalu makan bersama anak yatim. Dan perlu kita catat, Abdullah bin Umar itu adalah sahabat Nabi yang Masya Allah, ittiba'nya kepada Rasulullah itu luar biasa. Apa saja yang dikatakan Nabi dipraktekkan, apa saja yang dilakukan Nabi dipraktekkan. Itu Abdullah bin Umar, luar biasa. Coba bayangkan, Rasulullah mengatakan apa? Ana wa kafil yatimi fil jannah. Aku dengan orang yang ya kafil, menjamin anak yatim, ya, mengurusi anak yatim. Sampai begitu. Ya kan? Itu disebutkan ana wa kafil yatimi fil jannah. Nah, jadi ketika seperti itu, ya, ketika seperti itu, bayangkan, maka kemudian Abdullah bin Umar beliau mempraktekkan tadi, sehingga ketika makan ngajak orang yatim, ngajak anak yatim, ngajak orang miskin, Masya Allah ya. Dan doanya Nabi itu kan diantaranya kan begini, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa ba'athna fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, wafatkanlah aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku nanti bersama orang miskin. Itu doanya Nabi ya. Karena orang miskin itu hisabnya paling ringan, Pak. Ya, hisabnya paling ringan, nggak punya apa-apanya mau dihisab. Ya kan, paling ringan hisabnya. Oh, yang susah ini yang hartanya banyak ya. Nah, ini.
Itu nggak habis-habis, hisabnya nggak habis-habis. Ya kita pernah ceritakan itu ya, di majelis ini pernah kita ceritakan. Itu suatu ketika ya ada dua orang kan ketemu Rasulullah, Sayyidina Ali dan ada satu lagi, itu nggak diceritakan. Jadi ketika itu orang tadi itu datang pada Nabi minta harta, oleh Nabi dikasih, kemudian dikonsumsi karena dia memang orang miskin, udah habis, selesai. Lalu kemudian maaf, yang satunya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali yang dapat itu. Jadi Sayyidina Ali itu mendapatkan harta dari Nabi. Begitu keluar dari rumah Rasulullah, ada orang meminta harta itu, lalu kemudian dikasihkan, selesai. Lalu satu lagi ada orang yang datang pada Rasulullah meminta harta, dikasih oleh Nabi. Kemudian orang ini merasa karena dapat harta dari Nabi, dipakailah gitu, diputer untuk bisnis, belikan ini, belikan itu, belikan ini, jadi ini, jadi itu, jadi hartanya karena dari Nabi, barokah, ya kan, barokah, banyak. Lalu kemudian dua orang ini dipanggil oleh Rasulullah, panggil oleh Rasulullah, ya. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan orang yang pertama tadi itu bertanya kepada Nabi, kaifa yuhasabul abdu yaumil qiyamati ya Rasulullah. Nanti pada hari kiamat itu manusia itu gimana caranya dihisab oleh Allah? Kan nggak bisa dijelaskan itu, nggak bisa dijelaskan kan, karena ini masalah gaib kan. Maka Rasulullah beri penjelasan dengan cara didik orang tadi itu, dengan cara ngasih tadi. Setelah itu mereka dipanggil itu, Sayyidina Ali dipanggil, orang tadi dipanggil di dekat Masjid Nabawi itu. Dulu belum pakai apa namanya, belum pakai kayak sekarang ya kan, pakai marmer, masih tanah apa bebatuan begitu. Kemudian mereka disuruh melepas sandalnya, disuruh melepas tutup kepalanya, suruh berdiri di situ. Pertama yang ditanya siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tanya, ya Ali, mada fa'alta bil malil ladzi a'taituka. Kata Nabi, Ali, kamu apa yang sudah kamu lakukan dengan harta yang pernah aku kasih? Sayyidina Ali cerita, ya Rasulullah, begitu aku keluar dari rumahmu, ada orang yang meminta, aku kasih. Terus, ya sudah, nggak ada lagi. Kemudian apa kata Rasulullah? Intah hisabuhu. Selesai hisabnya Sayyidina Ali. Ringan kan? Orang tadi, yang kedua tadi, yang tanya tadi, ditanya dia, ya, madza fa'alta bil malil ladzi a'taituka? Apa yang sudah kamu lakukan dengan harta yang dulu pernah tak kasih gitu? Dia cerita itu, cerita dulu hartanya tak belikan ini, jadi ini ya. Kemudian orang itu kakinya jingkrak-jingkrak karena kepanasan. Kepalanya kan dibuka tadi itu, kena sinar matahari karena itu terik matahari di tengah ya, panas terik matahari itu. Kebayang itu kalau kita di Madinah. Ya pas lagi panas-panasnya itu, masya Allah, jingkrak-jingkrak itu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Hakada satu hasabu yaumil qiyamah. Ya, hakada satu hasabu yaumil qiyamah. Seperti inilah kira-kira kamu nanti pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah. Itu belum selesai itu. Apa yang ditanyakan oleh Nabi tentang harta yang diberikan tadi belum selesai. Masih muter-muter tapi kakinya dijingkrak-jingkrak agak karuan. Subhanallah. Nah, jadi makanya kenapa tadi ada doa Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa ba'atna fi zumratil masakin itu. Jadi orang miskin itu, cerita tentang Sayyidina Ali tadi itu gampang sekali hisabnya. Selesai. Ya, orang kaya ini yang paling susah. Nah, makanya harta itu ada yang kita bawa mati, ada yang tidak, ya, bahkan membebani kita. Nah, ya, nah, jadi ini yang harus kita pahami. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang sudah bisa memproyeksi apa yang akan dia dapatkan setelah kematian. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya hadis tambahan yaitu terkait dengan Abdullah bin Umar, satu lagi. Nah, di sini disebutkan kisah radhiyallahu an ma'yatimin. Nah, itu tadi melengkapi hadis pertama tadi ya tentang Abdullah bin Umar.
yaitu kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar bersama anak yatim. Anil Hasan anna ibnu Umar kana idza taghadda atau ta'asya. Jadi kalau ini katanya dari Al Hasan bahwa Abdullah ibn Umar itu kalau taghadda itu, kalau Abdullah bin Umar itu makan siang atau ta'asya atau makan petang atau malam ya, da'a, maka beliau itu memanggil atau mengajak man haulahu minal yatama, anak-anak yatim di sekitarnya, diajak makan. Fataghadda yaumin, maka suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar ini mengajak, jadi makan siang ya, atau makan ya pada suatu hari. Fa arsala ila yatimin, minta ya kepada pembantunya atau budanya untuk mencari mana kok nggak ada anak yatim ya, cari falam yajidhu, tidak mendapatinya. Wa kanat lahu sawiqatun muhallatun. Nah, Abdullah bin Umar itu punya makanan atau minuman yang manis gitu, yashrabuha, yang dia minum, yang diminum ba'da ghadaihi, setelah makan siang tadi. Lalu setelah itu faja al yatimu, tiba-tiba ada anak yatim, padahal sudah dicari kan sebelum, cari nggak ada. Tiba-tiba maka kemudian beliau makan dan ada minum yang diminum tadi itu manis. Faja al yatimu, kemudian datang anak yatim, waqad faraghu minal ghada. Ketika itu mereka semuanya sudah selesai dari makan siang tadi. Wa biyadihi, dan di tangan Abdullah bin Umar itu masih ada sawiqah tadi, liyashraba, untuk diminum. Jadi ibarat minum baru sedikit gitu, kemudian masih ada sisanya, mau diminum itu. Fana wala iyyahu, maka kemudian beliau langsung kasihkan minum yang ada di minumannya tadi itu, langsung dikasihkan pada siapa? Anak yatim tadi itu. Wa qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, khudha, kamu ambil. Fama araka ghubinta, katanya, aku tidak melihatmu nanti tertipu. Maksudnya apa? Ini bahasa kita lah ya. Jadi coba kamu rasakan, pasti kamu akan gitu ya, kamu tidak akan menyesal atau kamu nggak akan tertipu. Maksudnya rasanya itu enak sekali gitu. Ini cara beliau untuk apa? Supaya anak itu mau menerima apa yang diberikan oleh Abdullah bin Umar tadi. Jadi subhanallah, ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari sahabat Rasulullah SAW ya. Nah, dari pelajaran ini kita belajar hidup ya, karena mereka lah orang yang sebenarnya sudah selesai dengan hidup mereka. Kita ini kan belum selesai ya, mereka sudah selesai dengan hidup mereka dan mereka sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kisah-kisah mereka ditulis dengan tinta emas, diabadikan dan kita baca, kita pelajari. Untuk apa? Menjadi ibrah bagi kita, agar kemudian kita bisa meneladani jalan hidup mereka. Di saat hari ini ya, kita dihadapkan pada kehidupan dunia yang kayak begini. Nah, jadi maka ini penting ya, pelajaran-pelajaran yang kita bisa pelajari dan bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik ya, memberikan pada kita bimbingannya, sehingga kemudian kita terus bisa istiqomah menteladani kehidupan orang-orang terbaik yang pernah dilahirkan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sebelum kita tutup ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu ya. Kalau tidak ada, karena sudah masuk waktu syuruk ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.